Buya Yahya yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, dan juga para habaib yang hadir di sini. Nama saya Rahmat Hidayat, asli Solo. Saya sering mengikuti pengkajian Buya Yahya, maaf hanya di internet karena memang beliau jauh di Al-Bahjah ya Bu, di Cirebon. Mohon maaf, pertanyaan saya bab masalah fikih, bukan mencari perbedaan tapi untuk memantapkan akidah saya. Begini Buya, saya pernah mendengar Ustadz Fulan mengatakan bahwa kita hidup bermadhab itu hukumnya boleh tetapi tidak wajib. Tetapi saya secara akal menolak karena kok kita nggak bisa nyambung sama Rasulullah langsung gitu. Karena kita kata Fulan, Ustadz Fulan bahwa madhab itu beliau itu cuman mengajarkan metode-metode, kita boleh mengambilnya tapi tidak wajib. Nah pertanyaan saya, bagaimana sih hukumnya bermadhab itu? Kemudian lanjutnya dari itu, bolehkah misalkan saya misalkan bermadhab Syafi'i, misalkan kalau ada kita mengikuti madhab Syafi'i, misalkan kalau bab puasa, misalkan kalau istri sedang hamil atau menyusui, ketika itu kalau Imam Syafi'i menganjurkan kalau tidak salah, takut kalau tak khawatir akan bayinya atau mungkin orang dirinya sendiri, saya lupa, itu membayar fidyah dan qadha. Nah sedangkan kalau kita mengambil madhab Maliki atau mungkin yang lain, bayar fidyah saja boleh tidak? Apakah dosa kalau saya mengambil madhab yang mudah misalkan itu? Atau mungkin bab sholat tarawih, kita pulang kerja capek ambil yang 8 tidak 23 gitu. Mohon maaf bila pertanyaan saya salah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung satu-satu atau bagaimana? Satu-satu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang bermadhab. Manusia itu ada dua, yang ahli ijtihad dan yang tidak ahli ijtihad. Kalau anda sudah sampai ahli ijtihad, maka anda dilarang bertaklid atau ngikut, karena anda harus ngikuti ijtihad anda. Akan tapi jika anda tidak sampai derajat berijtihad tersebut, maka anda wajib mengikuti ulama. Dan mengikuti ulama inilah yang disebut dengan bermadhab. Mengikuti ulama yang benar-benar dia punya manhaj, metodologi di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi bermadhab hukumnya wajib bagi kita, bukan sekedar boleh. Dan orang yang mengingkari bermadhab, diam-diam mereka juga bermadhab, cuman dia tidak mengakui kalau mereka bermadhab. Bagaimana seseorang tidak mengikuti ulama? Bermadhab, hakikat bermadhab adalah mengikuti para ulama, yang para ulama ini adalah ulama yang mempunyai manhaj, metodologi di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran hadis Nabi, nggak akan mampu, nggak akan bisa, karena kita tidak punya perangkat alat-alat untuk faham Al-Quran dan hadis. Tapi kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua orang yang beriman wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis, cuman cara kembalinya berbeda-beda. Ada yang secara langsung seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, langsung karena mereka punya ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi seperti kita yang baca Al-Quran saja belum fasih, baca ayat ini belum paham, maka kita harus mengikuti ulama. Yang ulama itu mengikuti ulama yang mengikuti ulama yang mengerti tentang bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Kita mengikuti Imam Syafi'i tidak secara langsung, akan tapi kita melalui guru dan guru. Maka bermadhab hukumnya adalah wajib. Kalau tidak bermadhab, bagaimana orang bisa kenal Al-Quran, kenal Allah? Kalau anda dilarang bermadhab atau tidak bermadhab, langsung diberi Al-Quran dan hadis Bukhari dan Muslim, suruh belajar sholat, sepertinya sampai mati anda belum bisa sholat. Tapi anda harus ngintip perkataan orang, cara sholatnya begini. Orang itu siapa? Bukan ulama, pasti ulama. Nah sekarang permasalahannya adalah yang mengingkari bermadhab ternyata diam-diam membuat madhab sendiri. Hanya mereka tidak mau mengakui kalau itu bermadhab. Bermadhab itu maknanya mengikuti metodologi,
cara ulama di dalam memahami Quran hadis. Sehingga bukan berarti kita mengikuti omongan Imam Syafi'i, tidak, karena ternyata pengikut Imam Syafi'i banyak yang berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi cara memahami Al-Quran dan hadis mengikuti cara yang dibawa oleh Imam Syafi'i, namanya metodologi manhaj. Itulah hakikat orang salaf. Jadi salafi yang sesungguhnya adalah kita yang bermadhab. Yang tidak bermadhab, mohon maaf, tidak bisa dibilang salafi. Karena apa? Mengikuti, menjadi orang salaf itu adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabat Nabi, Al-Quran, hadis. Untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah dan Rasulnya, itu bagaimana caranya? Bahasa lainnya begini, bagaimana agar saya bisa menjadi seorang salafi? Maksud orang seperti mengikuti salaf itu bagaimana? Apakah mengikuti omongan mereka para sahabat Nabi, atau langsung mengambil hadis Nabi langsung kita amalkan, langsung kita menjadi salafi? Ya enggak dong. Yang dinamakan salafi adalah bagaimana kita memahami Al-Quran, kembali Al-Quran, hadis dengan metodologi, dengan cara. Jadi untuk kembali Quran itu ada aturannya, bukan langsung comot Quran kita paham artinya diamalkan, tidak, ada cara. Dan cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi ini sudah diselesaikan oleh ulama terdahulu, diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Kisahnya Imam Syafi'i itu ditanya oleh Ibn Mahdi, yang sekaligus gurunya bertanya, hei Syafi'i, orang banyak salah memahami Al-Quran, khususnya orang ajam, apalagi telah bercampurnya antara orang ajam dengan orang Arab, sehingga bahasa kacau balau. Buatlah kamu kaidah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga Imam Syafi'i mengirim surat kepada Ibn Mahdi dengan surat tentang kaidah, tentang am, khas, tahsis, mutlak, kemudian nasih, mansuh, segala macam dikumpulkan sehingga menjadi kitab namanya Ar-Risalah. Itulah kitab usul fikih. Dan makna bermadhab adalah kita mengikuti metodologi dan manhaj untuk kembali kepada salaf. Imam Syafi'i punya metodologi, Imam Malik punya metodologi, Imam Ahmad punya metodologi, Imam Abu Hanifah punya metodologi. Maka untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis harus dengan metodologi, dengan cara, dan itu yang punya adalah a'immah madahibul arba'ah. Maka yang tidak bermadhab ikut siapa? Coba tanyakan orang yang tidak mau bermadhab, bagaimana engkau faham ha'am dan khos, ikut ilmunya siapa? Bagaimana ngerti anasih mansuh, ikut ilmu siapa? Bagaimana ngerti mutlak muqayyad, ikut ilmu siapa? Jadi salafi yang sesungguhnya adalah anda yang mengikuti madhab. Karena apa? Mengikuti madhab itu adalah mengikuti ulama yang kembali kepada ulama yang ngerti metodologi, cara, manhaj, bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Dan itulah a'immah madahibul arba'ah, imam madhab yang 4 itu, mereka punya metodologi. Jadi kalau memahami Al-Quran tidak asal comot saja, bukan karena apa? Pada zaman Nabi tidak semua orang yang ngerti Arab jadi mujtahid. Umat Nabi Muhammad banyak pada zaman Nabi, akan tapi mujtahid dari para Nabi hanya puluhan, bahkan mungkin ratusan, tidak sampai ribuan. Padahal umat Nabi ada ribuan. Yang lain bagaimana? Yang lain ngikut ulama yang lain, ngikut Abdullah bin Umar dan sebagainya. Jadi bermadhab adalah harus. Kalau tidak bermadhab itu kalau disederhanakan ngikut ulama. Kalau tidak ngikut ulama, anda ikut ulama siapa? Kalau anda ngikut ulama, ikut siapa? Pertanyaannya satu. Kemudian ulama seperti yang harus saya ikuti, ulama yang ngerti cara memahami Al-Quran hadis. Siapa? Tetanggamu, paklikmu, bibikmu, budemu? Bukan. Ulama yang ngerti siapa? Saya tanya kepada guru saya, guru saya ternyata ngomong, saya dari guru saya. Gurunya ngomong lagi siapa? Mentok Imam Syafi'i itu bermadhab. Karena mbah saya tidak pernah bikin usul fikih, nenek saya juga tidak. Akan tapi saya kembalikan kepada guru dan guru dan guru dan guru sampai kepada ulama yang mempunyai metodologi. Itulah a'immatul madhahibil arba'ah. Jadi bermadhab itu maknanya begitu sederhananya. Anda wudhu ikut madhab Imam Syafi'i, maknanya apa? Karena apa? Cara berwuduk, fardul wuduk sitatun, diambil dari ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu. Itu dirinci oleh madhab Imam Syafi'i. Waktu merinci ayat ini bukan sekedar baca Al-Quran lalu dirinci, enggak begitu. Ada pertama bahas masalah amr, apa idza qumtum, dibahas adalah tentang perintah sholat dalam hadis, dikumpulkan itu semuanya menjadi rukun-rukun, lalu difahami oleh kita dengan mudah sampai kita bisa sholat. Makanya kita cara sholat rinci kayak begini itu dari mana? Apakah anda kemarin buka Al-Quran kebet-kebet langsung ketemu saya tahu sholat begini, akimus sholat, bukan.
Rakaatnya berapa ini? Sampai mati kita belum ketemu. Kita ketemu kitab kecil yang diajarkan guru kita, nama Badiul Fikiyah, Safinatun Najah, kitab kecil. Kemudian itu ke atas sampai kepada a'immah madzhabul arba'ah, itulah namanya bermadhab. Kalau ada orang mengatakan saya tidak mau bermadhab, biarkan dia tidak mengatakan seperti itu. Yang penting dia sholat, yang penting dia ngaji. Sebetulnya sholatnya ikut siapa? Apakah kamu langsung dari Quran hadis Nabi? Enggak, saya ikut ulama ini. Ulama ngikut siapa dia? Apakah dia juga buka langsung hadis? Sebetulnya juga bermadhab, cuman dia tidak mengatakan bermadhab begitu saja. Suka-suka kalau anda tidak mau mengatakan diri anda bermadhab, akan tapi saya bermadhab. Karena apa? Saya ngerti kelemahan saya tidak punya metodologi di dalam memahami Al-Quran hadis, tapi saya ngikut para ulama. Belajar usul fikih pun saya susah fahamnya, lah kok mau ngaku mujtahid, kan repot nanti saya. Jadi sederhana bagi saya. Akan tapi ketahuilah, bagi ini sebenarnya kalau dalam bahasa lain mungkin khilafnya lafzi, khilafnya enggak serius. Kita tidak menganggap khilaf serius. Mungkin orang yang tidak bermadhab menganggap ini khilaf serius. Kalau kami tidak menganggap khilaf serius. Karena apa? Mereka yang mengatakan dirinya tidak bermadhab, sebetulnya dia telah membuat madhab baru. Kalau sudah dikatakan imam fulan, mereka langsung megang. Sebetulnya apa? Loh, kita tidak mengatakan dia salah, dia masih sholat mengikuti hadis Nabi dan sebagainya. Cuman kita diajar oleh guru kita, jangan sombong, nisbatkan ilmu kepada yang punya. Kalau saya langsung saja, saya salat saya caranya yang ada dalam Safinah, Fathul Qorib, ini selesai, kan enggak usah. Ini qala Rasulullah, saya paham langsung dari Rasulullah. Tidak, saya tidak pernah mengatakan semacam ini. Baik, ini pertanyaan Anda harus yakin bahwasanya di saat Anda bermadhab, Anda berada di jalan yang benar, karena Anda tidak akan bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya kecuali melalui ilmu. Adapun jika Anda ketemu dengan orang yang tidak bermadhab, Anda tidak usah terlalu pusing, karena sesungguhnya mereka juga bermadhab, dan Anda pun tidak perlu mencaci dia. Mustahil orang tidak ikut manhaj para ulama terdahulu, mustahil, karena dia tidak punya metodologi untuk paham Quran hadis Nabi. Dan mengikuti Imam Syafi'i itu bukan mengikuti akwalnya, akan tapi mengikuti metodologinya. Jadi bermadhab adalah mengikuti metodologi, bukan mengikuti perkataan fatwa Syafi'i, tidak, tapi mengikuti cara Imam Syafi'i. Dan cara Imam Syafi'i dinukil oleh ulama-ulama setelahnya sampai hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya masalah apa tadi? Masalah talfiq, ya, masalah ikut madhab lain. Ketahuilah, kalau anda sholat duhur dengan madhab Syafi'i, sholat asar madhab Malik, kemudian setelahnya tidak ada dilarang, boleh-boleh saja. Misalnya anda wudhunya madhab Syafi'i, cara membatalkannya ikut madhab Malik, boleh-boleh saja. Akan tapi kalau anda sudah seperti itu, anda akan jadi profesor, doktor, dan jadi dosen, dan jadi ustadz, karena anda sudah ngerti empat madhab semuanya. Beres semuanya. Akan tapi ketahuilah, ulama kita ngajar yang gampang, sehingga dimudahkan dengan cara bermadhab satu Syafi'i saja. Coba saja, kalau saya, kan waktu kita sedikit-sedikit saya belajar empat madhab. Kalau misalnya di Masjid Segaf saya ngajar madhab Syafi'i, di Masjid Riyadh madhab Abu Hanifah, di masjid satu lagi madhab Hambali. Jamaah yang di sana ketemu di sini nggak ketemu, berantem. Tapi kalau saya ngajar di sini madhab Syafi'i, di Masjid Riyadh madhab Syafi'i, nggak paham di sini, ketemu di sana apa? Paham, mempermudah. Semua madhab adalah hebat, benar. Akan tapi berpegang dengan satu madhab itu untuk mempermudah kita di dalam memahami ilmu fikih itu sendiri. Anda ke Solo paham madhab Syafi'i, ke Jogja juga paham madhab Syafi'i, ke ini baru anda laku Maroko agak bingung nanti, karena di sana madhab Malik. Alhamdulillah Maroko jauh. Jadi bermadhab itu bermudah. Kalaupun ada orang yang ingin mengambil madhab ini tidak dilarang. Karena apa? Ngikuti ulama, bener. Saya diambil yang paling gampang, asalkan memang anda ngikuti ilmu, bener, nggak dilarang. Tapi ngikuti ilmu bukan ngikuti hawa nafsu, beda ya. Ngikuti hawa nafsu dengan ngikuti ilmu beda. Saya ikut madhab Malik deh, dalam hal ini ikut, anda tahu, anda sudah belajar, boleh ngikuti. Jadi mengikuti madhab-madhab tidak dilarang. Akan tapi siapa yang bisa melakukan yang demikian itu? Hanya orang alim besar saja yang bisa melakukan. Baik, kemudian ini adalah sederhana masalah seperti itu. Jadi anda boleh ngikuti madhab apa saja, cuman yang paling enak anda itu kalau bermadhab ya satu saja. Cuman nanti ada untuk menyelesaikan masalah, misalnya di saat dalam keadaan tertentu, misalnya bolehkah kita pindah madhab, misalnya dalam bab wudu, ya kan, lagi haji dan umroh, ini boleh ditanyakan. Karena kebetulan anda tidak di Indonesia lagi di Mekah kan, boleh saat itu anda hadirkan madhab lain,
ikuti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahasanya bersentuh laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu asalkan tidak dengan syahwat. Mungkin sambil kita tawaf menggonceng istri kita takut hilang, ikut madhab siapa? Imam Malik. Lalu niatnya bagaimana? Sudahlah, jangan repot-repot, kita orang awam ikut saja kata guru. Nah, jadi talfik ini babnya babut talfik. Talfik ini adalah menggabungkan dua madhab. Asalkan talfik itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu adalah boleh-boleh saja. Kemudian ada catatannya, dalam keadaan tertentu, bukan seenaknya. Kalau seenaknya main-main agama. Anda bisa membaca, mungkin para asatid, para ulamanya, untuk mempermudah fatwa kepada orang-orang awam, Anda boleh membaca muqaddimah dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah oleh Mufti Mekah Said Alwi Asgab. Itu adalah kitab yang indah sekali, bagaimana Anda bisa menghadirkan fatwa dan tidak merepotkan para orang awam. Cuman Anda jangan main-main, berubah saja sok madhab Malik. Saya ngerti madhab Malik, tidak sentuh ya jangan main-main dong. Berpegang madhab itu adalah penting, cuman ada solusi. Betul yang Anda tanyakan, solusi dalam keadaan tertentu, bahkan untuk gampangan juga boleh, memudahkan permasalahan juga boleh, bukan dilarang kok. Mempermudah mengambil madhab lain boleh, tapi dengan ilmu. Tadi catatannya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.